Di balik gedung kampus yang megah, terdapat jiwa-jiwa muda yang masih memegang erat rasa kepedulian. Mereka adalah rencang, para pembawa cahaya kebaikan ke dalam tanah-tanah yang haus akan perhatian. Rencang bukan sekedar aktivitas, melainkan panggilan jiwa seperti keindahan bait yang ditulis dengan tindakan nyata. Halo, nama aku Calvin, di Rencang sebagai Ketua Rencang, dan saya dari jurusan Informatika tahun 2023. Namanya Selin Grace, jurusannya dari Manajemen, angkatan dari 2023. Sekarang jabatannya jadi Ketua Event. Kenalkan, namanya Kayla Abigail, jurusan Manajemen angkatan 2023. Sekarang posisinya adalah sebagai anggota Rencang Gen 18. Sebelumnya kenalin, nama aku Felix dan jurusan aku di sini Sistem Informasi angkatan 2023. Dan aku di Rencang ini jabatan menjadi anggota. Ini kurang lebih kita melakukan aksi sosial, tepatnya kegiatan sosial, terus juga pokoknya lebih berfokus kepada pengabdian kepada masyarakat. Jadi kadang-kadang kita seringkali datang kunjungan ke panti asuhan, atau barusan juga tadi kami datang ke Desa Ciakar, kurang lebih yang mengandung unsur pengabdian kepada masyarakat sih, kurang. Tantangannya sih di sekitaran event sih, event-event di Rencang kan ada banyak juga. Tapi sebenarnya kalau event kita juga ada dibantu juga sama BPA Event yang menjalankan setiap event-event yang berbeda. Kurang lebih ada di event sama gimana sih cara kita bisa nyatuin visi setiap anggotanya juga. Karena juga kebanyakan anggota di Rencang itu termasuk anggota yang sibuk-sibuk juga kan di luar kampus. Nah, itu juga salah satu tantangan aku, tapi kurang lebih tantangan-tantangan itu sampai saat ini masih bisa dihadapi. Karena kita juga bekerja bersama-sama juga kan sebagai BPA Inti juga. Pertama itu yang barusan dilakuin itu mengenai stunting, yaitu cemara. Terus habis ini juga ada jempol, jembatan potensi luar biasa, itu lebih fokus kepada teman-teman disabilitas. Selanjutnya itu ada donor darah, Heart of Blood, itu yang bakal dilaksanakan di UMN nantinya. Terus juga ada Rencang Anniversary. Rencang Anniversary itu masih belum ada gambaran, tapi kurang lebih kita bakal mengadakan kunjungan, entah ke panti jompo atau enggak ke panti asuhan, buat merayakan ulang tahun Rencang. Jadi kita ngelihat apa sih topik-topik yang urgent di masalah-masalah yang ada di saat ini di Indonesia. Jadi dari masalah-masalah tersebut, kita pengen membuat suatu solusinya, di mana kita akan melakukan pengabdian masyarakat melalui empat proker itu. Di sini, mereka tidak hanya memberi, tetapi juga menerima pelajaran tentang arti hidup yang sesungguhnya, tentang bagaimana rasa syukur tumbuh dari kesederhanaan, dan bagaimana kebahagiaan bisa ditemukan dalam berbagi. Cemara ini, dia ini kepanjangannya Cahaya untuk Generasi Emas. Nah, jadi kegiatannya ini kita tuh intinya tuh cuma mau meningkatkan stunting aja sih. Soalnya kita ngerasa stunting di Indonesia itu kesadarannya tuh kurang banget. Awareness-nya tuh beneran nihil. Bahkan waktu kami pergi ke kampanyenya gitu, pergi ke Taman Kota BSD 1, itu banyak warga yang nggak tahu tentang stunting. Padahal stunting ini, dia itu beneran harus diketahui oleh orang tua gitu loh. Karena 1000 hari pertama anak-anak itu kan sangat kritis. Sedangkan orang tuanya nggak punya pengetahuan tentang hal tersebut. Jadi itu sangat kritis. Makanya dari Cemara ini, kita tuh jadiin sarana untuk meningkatkan awareness stunting. Ya jujur awalnya aku kurang yakin sih untuk jadi ketua. Soalnya kan kita membawakan tentang isu stunting juga ya. Dan aku ngerasa itu bukan di ranah aku. Tapi kemarin itu teman-teman aku tuh ngeyakinin aku, katanya di Rencang itu nggak bakal sendirian. Kita kalau belajar bareng, salah bareng. Nah, jadi setelah beberapa pertimbangan, aku jadinya yakin kayak aku bisa jadi ketua kalau sama teman-teman aku. Kalau untuk jadi tantangan Cemara sih, paling karena kita kerjasama dengan dua pihak eksternal ya, di desa sama di puskesmas. Habis itu kita juga ada pre-event. Nah, jadi itu tektokannya lumayan agak bolak-balik, dan kalau misalnya ada perubahan, itu terjadinya tuh cepat banget. Kayak malam ini dikabarin ini, besoknya tuh udah harus jadi. Itu sih paling tantangannya. Yang bikin gue tertarik kayak kalau kita ngelakuin itu tuh kayak rasanya seru aja gitu, kayak ada rasa senangnya, kayak kita bisa ngebantu teman-teman kita yang di luar sana selama di Rencang ya. Selama di Rencang sih aku dapatnya itu ya bener-bener kayak kekeluargaannya ini. Kadang di panitia lain tuh memang beberapa kayak kita hanya bekerja, tapi di sini tuh kayak kita dapat kekeluargaan itu kayak dapat banget. Dia tuh lebih ke kayak gimana kita berperilaku pada masyarakat, dan juga benar-benar banyak membantu lah untuk masyarakat lain. Jadi itu kayak agak serunya bisa membantu, dan yang bisa bikin tertarik itu orang-orangnya. Orang-orang yang di dalam Rencang itu kayak benar-benar sangat welcome, sangat apresiasi ke semua. Kalau di kegiatan rutin di Rencang sendiri itu biasa di hari Selasa, itu biasanya namanya Kubacang.
Itu biasa kita bakal ngelakuin, awalnya sih main game dulu nih, waktu ngumpul-ngumpul main game, setelah itu baru kita ada rapat-rapatnya sedikit, terus udah itu kita setelah itu masih bisa ada namanya after kebacang, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Dalam setiap langkah, mereka tinggalkan batas-batas kepentingan diri sendiri, menjahit kain kebersamaan untuk menciptakan solidaritas yang erat. Mereka datang membawa harapan dalam bentuk pengetahuan, kebutuhan, atau bahkan sekedar senyuman yang tulus. Tawa anak-anak yang tercipta karena kehadiran mereka adalah irama-irama yang tidak akan bisa diciptakan oleh komposer hebat di belahan dunia manapun. Sebelumnya pernah ikut social work gitu buat ngeedukasiin anak-anak di panti asuhan terkait jenis-jenis sampah. Jadi semenjak ikut Rencang ini jadi lebih aware tentang isu-isu sosial yang ada di masyarakat, kegiatan-kegiatannya kayak tadi baru kita lakuin itu terkait event Cemara. Jadi kita kayak kasih tahu ke masyarakat kayak ibu-ibu yang ada di desa Ciakar tentang stunting. Kita sistemnya kalau di jabatan sekarang, di periode sekarang itu sosialnya ada 4, sama 1 itu rekrutmen. Awalnya itu saya ikut state dari Maxima. Nah di Maxima itu kan ada buka Rencang, dan Rencang itu kapasitasnya itu hampir 200. Nah di situ tiba-tiba berkurang jadi 1 orang. Nah saya tertarik tuh buat masuk Rencang karena ada banyak yang ikut state-nya kan. Nah pas masuk ternyata Rencang itu bukan sekedar kegiatan sosial aja, tetapi bonding antar anggota dan rasa keluarga itu sangat tinggi. Jadi itu alasan pertama kenapa saya ingin masuk Rencang. Kalau dulu aku gabung ke UKM Rencang itu karena di kota aku dulu itu tuh nggak ada media untuk kirim mengasih sosial gitu loh. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya mau melakukan hal baik itu susah banget di kota aku dulu. Terus waktu aku dengar di UMN itu ada Rencang, itu beneran menarik banget karena dia beneran membantu dengan tindakan nyata. Makanya sejak saat itu aku udah aim gitu loh, UKM Rencang itu bakal aku join. Waktu saat itu kan beneran diperkenalin ke semua UKM kan. Jadi waktu itu baru kayak wah ini Rencang kayaknya bagus deh. Terus aku juga udah dengar rekomendasi dari teman gitu. Katanya Rencang bagus banget, jadi kayak beneran mau join dan keterima, jadi sangat senang. Jujur kalau untuk pengalaman kayaknya terlalu banyak sih untuk dibilang di Rencang, tapi beneran berharga banget sih. Ini beneran kayak second home aku gitu loh. Karena kan aku di sini ngerantau, jadi kayak kadang tuh nggak ada keluarga di sini. Jadi di sini tuh ngerasa beneran kayak ada yang ngajak pergi, ada yang pergi bareng. Ini beneran kayak kerja tapi rasanya main sama temen juga. Jadi nggak kerasa kerjanya gitu. Jadi kayak asik banget. Visi dan misi UKM Rencang secara keseluruhan itu kami ingin menciptakan Rencang sebagai rumah, di mana rumah ini bisa dijadikan sebagai anggota-anggota Rencang untuk berkembang. Terus juga kami ingin juga berdampak positif juga terhadap masyarakat sekitar kami. Rencang bukan hanya unit kegiatan mahasiswa bagi mereka, melainkan rumah untuk mengembalikan rasa kepedulian yang perlahan mulai hilang di dunia ini. Rencang adalah simfoni kehidupan yang menghasilkan melodi indah dari kepedulian dan pengabdian. Mereka menjadi pengingat bahwa apa yang kita miliki di dunia ini tidak sepenuhnya milik kita. Jujur aku waktu awal-awal ya aku masih belum tahu nih Rencang ini apa kan. Tapi kayak gara-gara banyak teman tuh yang masuk Rencang dan dia banyak melakukan kegiatan sosial, kayak aktivitas positif dan juga keluarganya tuh seru. Jadi aku agak tertarik nih masuk Rencang. Kayak kan kita setiap Selasa selalu ngumpul bareng ya, sama ya kita banyak bonding gitu. Jadi kayak erat banget persaudaraannya. Karena UKM lain juga pasti ada keunikannya masing-masing dan ada pembelajaran yang dapat juga kan berdasarkan minat dari anggota yang ingin masuk. Tapi yang pasti Rencang ini tuh bisa jadi rumah, benar-benar rumah karena kita punya rasa keterikatan yang sangat-sangat baik. Bonding kita sangat kuat dan juga segala ilmu yang kita dapat di Rencang ini banyak banget. Apalagi tadi sempat aku bilang kita gonta-ganti divisi juga kan. Itu benar-benar pembelajaran yang benar-benar berkesan banget sih di Rencang. Mulai kegiatan sosial itu nggak harus di organisasi, tapi bisa mulai dari diri sendiri aja. Karena masyarakat ini kan ada di sekitar kita. Kita tuh nggak perlu yang masuk ke organisasi, karena kita bisa mulai dari hal paling kecil. Mungkin dengan cara kita berbagi, itu bisa menjadi langkah awal kita buat berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan kita. Dulu aku juga awalnya takut kayak untuk join organisasi atau enggak
kayak wadah untuk sosial gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Jadi mungkin ini saatnya kalian untuk join Rencang. Dalam setiap gerakan yang mereka lakukan, tersimpan puisi kehidupan yang paling indah, yaitu pengabdian tanpa pamrih. Selamat pagi dunia. Pagi ini kita mau kemana?